Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Sandia. Saya sebagai Sekar Maji Marijan Kartoeswirjo atau akrab kita panggil dengan nama Kartoeswiryo. Saya lahir pada tanggal 7 Januari 1905 di Kecamatan Cepu dan saya wafat pada tanggal 5 September 1962 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Istri saya bernama Dewi Siti Kalsum. Pendidikan saya Netherlands Indische Arsten School dan organisasi yang saya buat adalah Negara Islam Indonesia dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nama saya Melda Jayadi Serenggani, saya sebagai Muhammad Nasir. Saya lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Saya wafat pada tanggal 6 Februari 1993. Bapak saya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado dan ibu saya bernama Khadijah, sedangkan istri saya bernama Nun Nahar. Saya adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Saya merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, saya pernah menjabat sebagai Menteri dan Perdana Menteri, sedangkan di kancah internasional, saya pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Nama saya Lalu Iskandar Dinata, saya sebagai Sanusi. Saya adalah seorang penembak jitu di dalam pemberontakan DITII. Saya juga termasuk pasukan Tentara Islam Indonesia atau bisa disebut dengan TII. Suatu ketika, saya disuruh oleh pasukan saya untuk menembak mati Soekarno yang sedang melakukan sholat Idul Adha. Namun, hal tersebut gagal saya lakukan dikarenakan pandangan saya saat itu kabur dan bayangan Soekarno berpindah dari tempat ke satu dan ke tempat yang lainnya. Audio Jungle. Nama saya Anggita Widiawati, saya sebagai Ghazali Tusi. Saya berperan sebagai Menteri Kehakiman di DITII Jawa Barat. Upaya pemerintah dalam bidang militer untuk memberantas DITII di Jawa Barat adalah dengan cara melakukan operasi pagar betis, yaitu operasi pasukan TNI dikerahkannya pasukan TNI dan mengepung basis-basis pemberontakan DITII di Jawa Barat sehingga membatasi ruang dan gerak mereka. Sehingga pada tanggal 26 Juni 1962 Kartoeswiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber lalu dijatuhi hukuman mati. Dengan matinya Kartoeswiryo maka berakhirlah pemberontakan DITII di Jawa Barat. Nama saya Bayu Arya Pranata, saya sebagai Kamran, jabatan saya Wakil Ketua Imam NII. Peran Kamran dalam pemberontakan DITII Jawa Barat tahun 1949 sampai 1951. 1. Menggalang pasukan untuk memperkuat pasukannya. 2. Memimpin pasukan perang untuk melawan divisi Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Lalu Hairul Umam. Saya sebagai Roni Sahroni atau Raden Oni di DITII Jawa Barat. Pada 1948, tepatnya bulan Februari, saya diangkat menjadi Panglima sekaligus Menteri Pertahanan di Periangan Jawa Barat. Saya juga ikut dalam perang gerilya di hutan Sunda selama bertahun-tahun untuk bertahan dari serangan tentara nasional. Cita-cita saya untuk mendirikan negara Islam terhambat setelah pemerintah Republik Indonesia yang terbentuk rupanya didominasi oleh orang-orang kiri. Tokoh-tokoh politik
yang berideologi dianggap saya sebagai penghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terbukti pada saat pemerintahan Amir Sarifuddin yang menerima hasil perjanjian reptil yang mengakibatkan pemerintahan dan militer di Jawa Barat pindah ke Jogja. Dengan hasil perjanjian reptil sebagai kekeliruan karena berperang dengan Belanda dianggap perang suci yang patut untuk diperjuangkan dibandingkan dengan sikap pemerintah yang membuka hubungan perundangan dengan Belanda. Hal ini memicu kekecewaan terhadap saya sendiri yang berujung terhadap pernyataan untuk mendirikan Tentara Islam Indonesia dan memanfaatkan kekosongan kekuasaan Jawa Barat. Pada awal Januari 1948, seluruh penduduk Jawa Barat, baik itu pemerintah, militer, harus berpindah ke Jawa Tengah dan Jogja sebelum akhir Februari 1948. Namun ketika saya dengan Laskar Hasbullah 4.000 pasukan untuk menolak hijrah ke Jogja, sehingga saya dan pasukan saya masih berada di wilayah Jawa Barat sembari melakukan perlawanan fisik dengan kolonial Belanda yang berinisiatif mendirikan negara Pasundan. Selain itu, kehadiran tentara Siliwangi di Jawa Barat dan akan mengancam cita-cita saya untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, agar cita-cita saya tetap terlaksana, maka di bulan Agustus 1949, saya secara resmi memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan akan menjadi ancaman baru bagi Indonesia. Setelah saya memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di tahun 1949 hingga 1962, saya berhasil untuk meluaskan wilayah gerakan DITI atau gerakan yang saya buat sendiri hingga ke seluruh daerah di Jawa Barat. Melakukan rangkaian teror terhadap rakyat sekitar di Jawa Barat seperti melakukan pembakaran rumah-rumah warga, melakukan pembunuhan, melakukan perampokan, dan juga desa-desa diserang sebagai pembalasan DITI karena curiga mereka membantu pihak tentara nasional. Hingga dalam sebuah pertemuan yang dihadiri pembesar-pembesar DITI, yang pertama membekukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat dan membentuk Majelis Umat Islam. Yang kedua, mendeklarasikan diri saya sendiri sebagai Imam NII dan membentuk Tentara Islam Indonesia dengan basis operasi Pegunungan Jawa Barat. Namun, kegiatan saya sempat terganggu sebab menginjak November 1948 hingga Januari 1949, TNI melihat aktivitas Belanda di perbatasan. Mulai melihat adanya kemungkinan serangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia karena berkaca terhadap tindakan Belanda melalui agresi militer Belanda pada tahun 1947. Sehingga Jenderal Sudirman menginstruksikan kepada seluruh tentara yang hijrah ke daerah Jawa Tengah dan Jogja kembali ke daerah masing-masing. Melalui surat perintah siasat nomor 1 di tahun 1948, hal ini disambut baik oleh tentara divisi Siliwangi. Untuk kembali ke Jawa Barat dengan mengadakan long march, namun sesampainya di wilayah Jawa Barat, pasukan saya melakukan penyerangan terhadap pasukan Siliwangi. Serangan yang saya rencanakan terjadi karena saya melakukan pengintaian terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sudah berakhir pasca operasi militer Belanda yang kedua yang menyerang ibu kota Republik Indonesia, sehingga Siliwangi saya anggap sebagai tentara liar. Semenjak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, setidaknya Indonesia menghadapi berbagai masalah pemberontakan, termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis kiri yang diwakili oleh PKI Madiun dan pemberontakan yang dilakukan oleh ekstremis kanan yaitu Darul Islam DI atau Tentara Islam Indonesia TII Jawa Barat. DITI Jawa Barat sebagai pusat lahirnya DITI yang di berbagai daerah di Indonesia yang didirikan oleh saya sendiri, Sekar Maji Maridjan Kartosuwirjo, yang diangkat oleh Cokrowinoto dan sempat terdaftar sebagai anggota PSI. Latar belakang lahirnya pemberontakan DITI Jawa Barat diawali dari cita-cita saya yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia
yang terinspirasi dari Nabi Muhammad pada awal perkembangan hijrah ke Yathrib dengan membentuk masyarakat Islam dengan lembaga pendidikan serta pangkat erat. Maka saya berusaha mendirikan sebuah lembaga pendidikan serta pangkat erat bernama Institut Supa di tahun 1940 berafiliasi dengan PSI. Fungsi berafiliasi dengan PSI menjadi tempat pengajaran Islam dan pelatihan militer. Yang kedua, perkembangan pada tahun 1944 setelah Jepang mengaku akan kebijakan pembekuan setiap kegiatan politik di Indonesia, maka Institut Supa meningkatkan aktivitas pelatihan militer di daerah Laskar Sabilillah, sebuah laskar kelak yang menjadi inti dari Tentara Islam Indonesia yang dikomandai oleh saya sendiri. Selanjutnya kita melihat akhir dari pemberontakan DITII di Jawa Barat. Upaya untuk menyelesaikan pemberontakan bisa kita lihat dari dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, upaya damai. Diawali oleh masa Kabinet Nasir, dua kali berusaha membujuk para gerilyawan yang terus menentang Republik agar menyerah. Pemerintah menyalurkan pengumuman pada tanggal 14 November dan memberikan kesempatan pada gerilyawan untuk melaporkan kepada pemerintah hingga tanggal 14 Desember dan akan dijanjikan diterima di dalam angkatan bersenjata atau angkatan kepolisian. Dan kurangnya tenaga titik terang pemberontakan DITI Jawa Barat muncul pada tahun 1960 setelah militer dan rakyat melakukan sebuah operasi pagar betis. Sebuah operasi untuk membatasi ruang gerak khusus dan memutus suplai makanan setelah menurunnya stamina psikologi dari DITI Jawa Barat. Maka pada tahun 1962 militer mengadakan serangan pamungkas melalui operasi Baratayuda. Operasi penyerangan langsung pusat komando DITI dan berhasil untuk menangkap saya sendiri. Saya diadili dengan hukuman mati sekaligus mengakhiri pemberontakan DITII di Jawa Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.